Halo guys, welcome back my YouTube channel. Mau cerita tentang permake-upan, tapi aku mau cerita pengalaman aku ngejalanin program hamil karena aku tuh nikah dari 2017 dan aku baru bisa hamil di 2019. Pengalaman aku tuh udah nikah selama setahun. Itu aku udah was-was banget karena soalnya aku ditanyain terus kapan hamil, emang gak bisa hamil ya, udah lama nikah kok belum hamil. Dan akhirnya aku putusin buat cari cara biar aku bisa hamil dari yang tradisional, dari yang urut, terus aku ke dokter, USG semuanya udah, dan semua dokter bilang aku tuh nggak apa-apa, subur, tunggu aja, sampai akhirnya 2 tahun aku udah nggak kuat lagi dan akhirnya teman aku nyaranin aku ke rumah sakit yang ada di Lampung. Itu namanya Anugrah Medical. Kalau kalian orang Lampung kalian pasti tahu itu di mana alamatnya, itu di Enggal. Aku program ke situ itu karena teman aku juga udah lama nggak hamil dan dia ke situ juga. Akhirnya dia hamil. Aku program ke situ itu cuma sekitar 2 kali aja. Dan 2 kali itu aku berhasil hamil karena dari sekian banyak dokter yang aku jelajahi, USG itu katanya aku nggak apa-apa, tapi ternyata aku tuh ada keluhan, aku PCOS, dan di situ aku tahu karena aku tuh di transvaginal. Dan buat kalian yang nggak tahu, transvaginal itu alat yang dimasukin ke dalam alat vital kita wanita ya. Itu nggak sakit sama sekali, nggak sakit. Buat kalian yang mau nyoba itu tuh nggak sakit sama sekali karena ada yang bilang itu tuh rasanya sakit banget, ternyata enggak. Aku juga pertama tuh takut karena takut sakit karena katanya sampai pendarahan. Enggak, ternyata enggak sakit sama sekali, rasanya tuh ya biasa aja gitu. Nah setelah itu ternyata aku PCOS dan dokter nyaranin aku buat program selama 4 bulan, dan kalau 4 bulan itu aku nggak hamil juga, itu gantian suami aku yang program. Ternyata aku 2 kali program aja udah hamil, alhamdulillah. Dan sekarang anak aku umurnya udah laki-laki ya. Dan aku tuh bersyukur banget gitu. Aku soalnya dari dulu tuh udah takut banget, bisa hamil enggak ya, aku bisa hamil enggak ya. Soalnya guys, aku itu dari sebelum nikah itu halangan bisa 2 kali sebulan ya. Tapi semenjak nikah tuh nggak tahu pengaruh aku stres apa gimana, apa gara-gara aku pikiran. Aku tuh kadang-kadang haid itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Aku tuh udah sering tes pek tiap bulan itu 2 kali, 4 kali itu sebulan ya guys. Itu bisa kalian hitung sendiri. Dari tes pack yang murah sampai yang mahal udah aku coba semua, ternyata hasilnya negatif. Ya akhirnya aku ketemu juga sama dokter, dan dokternya itu baik banget. Dokternya laki-laki ya, namanya Dokter Taufik, di Rumah Sakit Anugrah Medical di Enggal. Biar di sini soalnya aku tuh pasti ada di antara kalian juga yang lagi berjuang kayak aku dulu itu gimana. Aku juga ngerasain gimana rasanya udah lama nikah tapi belum hamil-hamil. Soalnya pasti udah ditanya kanan kiri itu udah rasanya pusing banget guys. Ya aku program hamil itu sebenarnya aku tuh harusnya udah bisa hamil di awal tahun 2000 di akhir tahun 2018 guys. Karena di situ aku tuh nggak ngeh ya sama dokternya. Soalnya dokternya itu bilang kalau misalnya minggu ini udah selesai haid itu harus balik lagi buat ngambil obat, dan sedangkan aku tuh nggak ngambil, sorry berisik,
aku nggak ngambil itu obat, dan aku santai-santai aja beberapa bulan itu, dan aku kumat gak halangan lagi. Terus akhirnya aku putusin buat udahlah awal tahun aja programnya, sampai akhirnya aku sambil kerja sambil program itu aku nggak nyadar kalau aku lagi hamil di situ guys. Aku tuh lagi kerja event gitu, aku lagi kerja, terus nggak tahu kenapa aku tuh kayak, maaf ya, ngerembes gitu dari payudaranya, kayak kering gitu. Tiap pagi tuh kok ada yang kering di payudara aku, kayak ASI gitu, tapi bukan ASI, aku nggak tahu itu apa, cairan yang keluar dari payudara aku. Terus itu perut aku tuh rasanya sakit. Aku di situ udah ngangkat-ngangkat kardus yang isinya ada aqua. Satu kardus itu bayangin tuh berat banget guys. Aku ngangkat-ngangkat, pokoknya aku ngangkat-ngangkat yang berat-berat itu, alhamdulillahnya itu nggak apa-apa, di aku nggak pengaruh ya. Terus sampai akhirnya aku itu nanya ke temen aku juga yang udah pernah melahirkan. Aku tanya dia yang udah pernah hamil juga ya, aku nanya, aku kenapa ya aku kayak gini. Aku cerita sama dia kalau aku keluar cairan dari payudara aku. Terus kata teman aku, coba deh tes pack, kayaknya kamu hamil deh. Aku tuh nggak percaya, aku tuh di situ nggak tes pack nggak apa. Dan sampai akhirnya aku tuh nemenin teman aku buat ngambil jam sostek, jam sosteknya dia. Aku nginep di hotel dan paginya itu aku pusing banget. Terus dia itu mungkin, kata temen aku, kamu belum sarapan kali. Dan akhirnya kita sarapan lontong guys. Itu lontongnya enak banget, tapi aku nggak bisa makan soalnya aku pusing banget, mual gitu, rasanya tuh nggak enak. Dan akhirnya aku habis nemenin dia dan aku tuh nggak berhasil sarapan di situ karena aku mual banget, pusing, udah kayak orang mabuk jalanan lah rasanya. Pulang dari situ aku nunggu antri lama banget di situ, udah nggak tahan rasanya, pengen pingsan. Dan akhirnya selesai juga nganterin dia, dan akhirnya aku beli test pack ya. Dan kalian mau tahu aku ngetesnya di mana? Aku ngetesnya di pom bensin guys. Aku terharu banget itu. Aku masuk ke toilet pom bensin itu, terus akhirnya yang aku tunggu-tunggu hasilnya positif. Aku di situ nangis di pom bensin. Mungkin orang-orang yang lihat aku terheran-heran kali ya, itu mbak itu kenapa megangin test pack, jangan-jangan hamil duluan kali ya, nangis di pom bensin kayak orang gila rasanya. Tapi aku nggak peduli guys, tuh saking senengnya aku hamil di situ. Ya udah berjalan gitu aja. Tapi aku juga tuh harus nganterin teman aku buat pulang, ada barang yang ketinggalan. Dan rumah dia tuh jalannya, tau guys, tuh jalan di kampung, jalannya batunya gede-gede banget, dan kita tuh naik motor. Dan akhirnya aku mutusin sama teman aku buat naik mobil online, gokar ya. Di situ aku nemenin teman aku, dan akhirnya aku pulang. Aku di situ belum ngasih tahu suami aku, dan aku nggak tahu juga suami aku tahu dari mana, mungkin dari suami teman aku, soalnya suami kita kerjanya barengan. Dan aku pulang saat itu, aku langsung cek ke bidan, dan kata bidan itu kehamilan aku udah menginjak 5 minggu. Oh ya, buat next video aku bakal share di next video gimana caranya aku program dan gimana caranya daftar ke dokter. Malu nggak sih rasanya diperiksa sama dokter laki-laki? Aku bakal ceritain di next video ya buat kalian. Video kali ini cukup sampai di sini aja. See you.